Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma. Saya dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Mikrobiologi Pangan yang bertema mikroorganisme yang merugikan pangan, khususnya pada Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri penyebab food poisoning yang dapat menimbulkan terjadinya gastroenteritis akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung satu atau lebih enterotoksin yang dihasilkannya. Toksin yang dihasilkan bersifat tahan dalam suhu tinggi meskipun bakteri mati dengan pemanasan, namun toksin yang dihasilkan tidak akan rusak dan masih dapat bertahan meskipun dengan pendinginan ataupun pembekuan. Klasifikasi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini berasal dari kingdom Prokaryote, divisio Bacteria, kelas dari Eubacteria, ordo dari Eubacteriales, genus dari Staphylococcus, spesiesnya itu bernama Staphylococcus aureus. Morfologi dari bakteri Staphylococcus aureus ini bakteri gram positif yang berbentuk bulat, berdiameter 0,7 sampai 1,2 μm, tersusun secara tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Kemudian tumbuh pada suhu optimum 37 Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik itu pada suhu kamar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol dan berkilau. Jadi, kenapa Staphylococcus aureus ini merugikan pada pangan? Karena bakteri Staphylococcus aureus ini akan menyebabkan penyakit, di mana bakteri tersebut akan berkembang biak dan kemampuan penyebar luasannya. Kemudian, bakteri tersebut menghasilkan toksin dan enzim. Jadi, toksin itu zat beracun yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus ini yang bersifat racun. Ini toksinnya ini bersifat tahan dalam suhu tinggi meskipun bakterinya itu mati, baik dengan pemanasan atau pengolahan lainnya, tapi toksin yang dihasilkan itu tidak akan rusak dan masih bertahan meskipun dengan pendinginan atau pembekuan. Kemudian ada enzim. Jadi Staphylococcus aureus ini menyebabkan penyakit ya, melalui perkembangbiakan dan penyebarluasan serta pembentukan zat ekstraseluler. Jadi beberapa zat ekstraseluler tersebut itu adalah enzim. Staphylococcus aureus ini banyak memproduksi sekelompok toksin yang disebut pyrogenik toxic superantigens. Jadi superantigens ini terdiri dari toxic shock syndrome toxin 1 atau TSST1 dan staphylococcal enterotoxin atau SES. Jadi enterotoksin ini yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus ini menyebabkan penyebab utama dari keracunan makanan. Apabila makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut, jika itu dimakan dan masuk ke dalam saluran pencernaan, enzim protease yang ada di tubuh kita itu yang berfungsi sebagai pemecah protein tidak akan bekerja melawan SES karena sifat dari SES itu yang resisten terhadap enzim protease. Kemudian ada keracunan akibat Staphylococcus aureus pada makanan. Jadi Staphylococcus aureus ini setelah menghasilkan toksin, menyebabkan keracunan, waktu onset dari gejala keracunannya ini biasanya cepat dan akut. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan keracunannya ini 1,0 μg atau gram makanan. Kemudian Staphylococcus aureus ini dapat merusak dengan pemasakan produk pangan yang benar. Namun toksin yang dihasilkan ini dapat bertahan
Kemudian gejalanya itu ditandai dengan rasa mual, muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam. Kemudian ada kasus pangan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus ini dapat ditemukan di udara, debu, kotoran, air, susu, makanan, minuman, peralatan makanan. Jadi kalau kita memasak itu pastikan peralatan makan itu harus bersih biar tidak terkontaminasi dan menyebabkan keracunan. Kemudian bisa ditemukan di hewan. Kemudian ada Staphylococcus aureus banyak terdapat pada sushi, makanan-makanan mentah ini ya, pada salmon yang tidak diolah dahulu, langsung dimakan mentahan. Menurut WHO, pada tahun 1994 dilaporkan terdapat sepertiga dari 5.849 kasus penyakit didapat melalui makanan yang disebabkan oleh ikan, kerang-kerangan, dan produk Jepang. Kemudian bagaimana sih cara mencegah terjadinya keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus ini? Bahan pangannya itu dibersihkan terlebih dahulu dengan air yang mengalir atau air bersih. Kemudian harus memperhatikan suhunya, suhu pengolahannya. Kemudian ada washing hands. Jadi washing hands ini sebelum kita memegang bahan pangan atau sebelum mengolah bahan pangan, itu pastikan tangan kita itu harus bersih, harus dicuci dulu agar bakteri yang ada di tangan itu tidak menyalurkan ke bahan pangan tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan suhu penyimpanan makanan itu. Jadi pertama kita harus mengetahui jenis bahan pangan apa. Misalnya kita mau menyimpan daging mentah, kita menyimpannya itu di suhu ruang. Kalau kita menyimpan daging di suhu ruang, lama-kelamaan air yang ada pada daging itu kan akan meningkat dan mikrobanya itu juga akan meningkat sehingga bahan pangan tersebut akan busuk. Jika daging tersebut kita konsumsi akan menyebabkan keracunan. Jadi kita harus mengetahui jenis bahan pangannya terlebih dahulu, kemudian memperhatikan suhunya, suhu penyimpanannya. Water purification. Jadi water purification ini membersihkan bahan pangan dari bahan-bahan kimia. Misalnya buah apel yang sekarang ini kan maraknya ya di pasaran itu ada bahan kimianya untuk pengawetan. Jadi agar kita tidak keracunan saat memakan buah apel itu, sebelum melalui proses pemasakan, penyimpanan, itu harus di water purification dulu. Kemudian ada discard, leftovers, dan expired food. Jadi kita harus setelah melakukan pengolahan makanan, jika ada bahan pangan itu sisa, itu harus dibuang biar tidak menyebabkan mikroba yang datang sehingga menyebabkan keracunan. Kemudian expired food, jika makanannya itu sudah kedaluarsa, itu harus dibuang biar tidak terjadinya keracunan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.